Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Saya kira ini event masa depan. Karena kita tahu nanti akan ada pergeseran dari mobil yang sekarang banyak nanti pemakai mobil listrik, sehingga ini menjadi sebuah tontonan yang ke depan menurut saya akan semakin digemari. Dan ini juga bagus untuk negara kita karena ke depan kita ingin membangun ekosistem baterai listrik mulai dari awal nikel raw material. Saya kira ini teknologi yang dipertontonkan di Formula E ini akan juga mendukung ke arah sana. Semua akan menuju ke ramah lingkungan. Kurangnya dukungan dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan Formula E ini. Apakah dengan kehadiran Bapak ini menunjukkan? Saya kira mulai dari pembangunan sirkuitnya, saya juga turun untuk melihat kesiapan, kemudian juga semua yang berkaitan dengan barang-barang masuk, ya juga di Kementerian Keuangan, Menparekraf juga, saya kira izin-izin semuanya dikeluarkan. Ya. Pak, ke depan untuk Itu bentuk dukungan. Ketua Umum PSI Giring Ganesha menyebut ada hikmah di balik kejadian dirinya terperosok dalam tanah di area sirkuit Formula E sebelum dilakukan pengaspalan pada awal Januari lalu. Ya, gue nggak habis pikir ya, uang warga Jakarta dihambur-hamburkan begini, terus proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah, kaki gue masuk lagi, aduh. Ya gue nyangkut guys, tolong dong. Gila nih, tangannya lembek habis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Aduh. Kayunya gue taruh sini ya. Oh iya, dipijak, jadi pijakan. Iya, stuck di situ. Kalau harus bisa. Wah, kacau. Giring mengatakan, jika dirinya tidak terperosok dalam tanah basah di lokasi pembangunan sirkuit Ancol saat itu, gelaran Formula E tidak akan berjalan dengan lancar. Giring menyebut mereka harus berterima kasih kepada dirinya, karena waktu itu, kalau tidak dikawal tidak kejeblos, mungkin mereka akan leha-leha dan acaranya enggak jadi. Kita akan terus mempersoalkan itu, karena gini, kemarin kan sudah jalan, terus kan sekarang kita harus tanya dong, keuntungannya berapa, revenue-nya masuk berapa, terus jumlah budget cost-nya berapa, untung atau rugi. Kalau untung uangnya dipakai buat apa, terus kalau rugi siapa yang nanggung. Jangan sampai nanti kalau udah rugi yang nanggung uang pajaknya saya, uang pajaknya dia, uang pajaknya Siskris. Pasti lihatnya dari mana, apakah dilihat dari jumlah penontonnya, apakah dilihat dari jumlah keuntungannya, apakah dilihat dari dampak ekonominya ke masyarakat di sekitar dan masyarakat DKI Jakarta. Makanya sukses itu dilihat dari mana. Kalau cuma ramai dan hingar-bingar saja sih menurut saya itu bukan level sukses aja. Justru kemarin kita kawal sampai saya kejeblos itu mereka harusnya berterima kasih. Karena kalau nggak waktu itu saya nggak kawal, saya nggak kejeblos, ya mungkin mereka akan leha-leha dan acaranya mungkin nggak jadi-jadi. Dalam anggapan Giring, insiden terperosok ke dalam lumpur ini membuat penyelenggara Formula E termotivasi untuk membangun sirkuit balapan tepat waktu. Lagi pula, Giring menilai Formula E yang digelar pada Sabtu kemarin belum bisa dinyatakan sukses.
Menurutnya, ramainya penonton hingga kehadiran petinggi negara serta para tokoh politik yang datang menyaksikan balapan langsung belum bisa dijadikan patokan bahwa panitia dan penyelenggara berhasil menggelar Formula E. Menurut Giring, Formula E bisa dikatakan berhasil jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa membuktikan bahwa gelaran balap ini dapat mendulang keuntungan bagi kas daerah serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena itu, Giring menegaskan sejak awal fraksi PSI mendesak adanya keterbukaan penggunaan anggaran serta potensi keuntungan ekonomis yang diterima dari ajang balap mobil listrik tersebut. Partai Solidaritas Indonesia sebagai partai terbuka sejak awal memberikan kesempatan kepada kader-kadernya untuk maju sebagai pemimpin-pemimpin nasional dan daerah. Tidak terkecuali saya yang memberanikan diri untuk maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia di 2024. Ada satu fakta yang hendak saya sampaikan. Ketika saya berbicara soal sosok pemimpin ideal, nama Pak Jokowi adalah sosok yang mendapatkan tempat di hati rakyat Indonesia. Ini adalah fakta di lapangan. Sekaligus aspirasi masyarakat yang sangat mencintai Jokowi. Berdasarkan fakta itu, saya merasa bahwa tahun 2024 belumlah waktu bagi saya untuk maju sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Maka hari ini, dengan penuh kesadaran, saya Haji Giring Ganesa Djumario mengumumkan mundur dari pencalonan Presiden Republik Indonesia. Bersama kawan-kawan DPP Partai Solidaritas Indonesia, saya akan fokus pada perjuangan meloloskan PSI ke Senayan pada pemilu 2024 nanti, menghantarkan lebih banyak lagi kader-kader kami ke kursi parlemen dan eksekutif. Selain itu, setelah gagal ingin menjadi capres karena elektabilitasnya nol, Giring kembali mengaku siap menjadi Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut terungkap usai Giring Ganesa membuka secara resmi pendaftaran bakal calon anggota legislatif PSI untuk pemilihan umum 2024. Ditemui awak media usai acara tersebut, Giring Ganesa menanggapi dengan santai saat ditanya keinginannya untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ia mengaku mau menjadi Gubernur DKI Jakarta, namun bukan sekarang. Alih-alih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Giring mengatakan bahwa keinginan terbesarnya saat ini adalah PSI menang di pemilu 2024 mendatang. Sebelumnya nama Giring terus dipertanyakan publik usai gelaran balap Formula E Jakarta 2022 yang digelar Pemprov DKI Jakarta. Giring dipertanyakan oleh publik lantaran dirinya vokal mengkritik Formula E Jakarta sejak tahun lalu. Misalnya, saat Giring melakukan sidak ke lokasi Formula E di kawasan Ancol. Dalam sidak tersebut, Giring ditemani oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta dari PSI, Anggara Wicitra. Namun, setelah pagelaran Formula E sukses digelar, Giring lalu mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan kapasitas otaknya.